Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, ialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bukan kadang-kadang, sering kali terjadi kesalahan besar ketika kita ambil keputusan. Apalagi sekarang dalam dunia media sosial sekarang. Ya, macam-macam orang provokasi kita dengan sesuatu sehingga kita bertindak salah. Atau sebaliknya, orang yang jatuh cinta kepada seseorang yang nampak dalam media sosial, sehingga kemudian ketika dia bertemu dengan orang itu kan sekarang bisa dipoles muka orang. Saya bisa dipoles muka saya kayak orang yang masih remaja. Macam-macam sekarang, apalagi teknologi AI atau AI, ya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Tolong supaya kami tidak memilih sesuatu dari jarak jauh atau hanya melihat dari media sosial saja. Berkati kami dengan anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 13 ayat 10 dan 11. Kejadian 13 ayat 10 dan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Amin. Mereka berpisah maksudnya dia memisahkan diri dari pamannya Abraham. Saudara pemirsa, dalam ayat selanjutnya kita kaget karena Alkitab ini Alkitab yang jujur, menyampaikan sesuatu apa adanya. Ayat 13. Adapun orang Sodom
Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Itulah sebabnya ujungnya tadi apa? Ujungnya tadi kemudian dihukum Tuhan dengan api dan belerang sampai kemudian Sodom dan Gomora musnah habis. Sebenarnya kalau kita lihat ini, Tuhan beri kesempatan. Ya. Kesempatan untuk mereka balik lagi kepada pamannya. Ya. Kapan itu? Nanti silakan baca dalam pasal 14. Ketika Raja Sodom, Raja Gomora dan sekitarnya dikalahkan oleh raja dari tempat yang lain yang kuat. Dan maka ditawanlah, termasuk Lot dan keluarganya ditawan. Tapi kemudian Abraham mengambil mereka kembali, mengalahkan musuh dan ambil mereka kembali. Tapi bukannya kemudian Lot dan keluarganya, terutama menurut saya kemungkinan besar istri Lot yang ngotot. Nggak usah, biarlah kita sudah ditawan, sudah begini, Om sudah melepaskan kita, tapi tetap kita kembali ke Sodom. Nah, di sana itu kita kan bisnis berlian kita bagus, bisnis emas kita bagus. Ya gara-gara itu kemudian dia apa? Waktu Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan dari langit, ia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Itu sebabnya yang saya bisa tangkap dari segi itu. Baik, mari kita lihat. Kalau saudara melihat sepintas lalu, maka pantas Lot memilih lembah Yordan. Perhatikan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Dia lihat dari mana? Dia lihat dari jauh, puluhan kilometer jaraknya. Tapi dia melihat, di sana hijau semua. Saya mau beritahu kepada saudara sekalian, kita tidak bisa langsung menyalahkan Lot. Dia apa? Dia peternak besar. Bisnisnya ternak. Mana ada pebisnis ternak yang kemudian mau pindah ke tempat padang gurun yang gersang? Itu mah sudah tidak normal. Tetapi kabar buruknya ialah bahwa Lot sama sekali tidak mempertimbangkan orang yang tinggal di sana. Tadi ayat 13 mengatakan orang Sodom itu sangat, bukan cuma jahat, sangat jahat. Coba saudara bayangkan, ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, itu 2 orang malaikat yang datang ke sana itu mereka mau ambil, mau kerjain. Itu orang Sodom memang jahat. Dan kalau kita perhatikan itu sangat jahat. Tapi untung yang mereka mau kerjain itu malaikat. Sehingga malaikat buat mata mereka semua buta, sehingga tidak bisa menemukan pintu masuk ke rumah itu Lot. Saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini, mari jaga baik cara pandang kita terhadap segala sesuatu, sehingga kita tidak terjebak menilai sesuatu dari jarak jauh, termasuk menilai secara positif juga. Ya, jangan menilai orang kita langsung mengatakan, oh baik sekali orang itu. Kita belum kenal dengan dia benar-benar. Ternyata dia bukan orang yang berbuat baik untuk kebaikan, tetapi berbuat baik supaya dia dipuji dan dihormati orang. Ini yang sangat berbahaya menurut saya. Oleh karena itu, pastikan hidup kita sudah tahu betul pilihan kita itu benar dan baik, dan kita sudah mengikut sertakan Tuhan, sudah berdoa, berpuasa, baru kita memilih jenis usaha ini, barulah kita pasti aman sampai ke akhir perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami, sehingga kami punya mata dari Tuhan,
untuk melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihatnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.